Uji resistensi vektor terhadap insektisida dengan metode CDC bottle assay. Uji botol CDC adalah uji menggunakan botol yang dilapisi dengan insektisida. Hasil dari uji ini akan memberikan informasi apakah nyamuk yang diuji sudah resisten atau masih rentan terhadap insektisida yang digunakan, serta memberikan informasi tentang intensitas resistensi. Di samping itu, uji ini juga bisa digunakan untuk mengetahui mekanisme resistensi dengan menggunakan sinergis. Tahapan uji botol CDC. Pertama, pencucian botol. Botol dicuci dengan air hangat yang diberikan sedikit sabun, kemudian direndam kira-kira 2 jam. Setelah itu, botol dibilas dengan air kran sebanyak 3 kali. Kedua, pengeringan botol. Botol dikeringkan pada suhu ruang selama semalam atau sampai kering. Bisa juga botol dikeringkan di dalam oven suhu 50 derajat Celcius selama 15-20 menit. Untuk mengecek apakah pengeringan botol sudah memenuhi syarat dengan memasukkan beberapa nyamuk rentan ke dalam botol uji. Indikator kebersihan botol ditunjukkan dengan tidak adanya nyamuk mati di dalam botol. Apabila nyamuk mati, dilakukan pengulangan prosedur pencucian dan pengeringan. Ketiga, pembuatan larutan stok. Untuk membuat larutan stok dari insektisida yang digunakan program dengan melakukan pengenceran sehingga diperoleh konsentrasi sesuai dengan dosis diagnosis. Berikut dicontohkan cara membuat larutan stok insektisida sipermetrin dengan merek X.
Dosis yang tertulis pada kemasan adalah 25 gram per liter. Misalnya, kita akan membuat larutan stok sebanyak 50 ml. Setelah penghitungan dengan rumus pengenceran, diperoleh volume insektisida yang ditambahkan sebanyak 25 mikroliter ke dalam pelarut. Pelarut bisa menggunakan aseton atau etanol absolut. Kemudian ditambahkan pelarut sampai volume 50 ml. Apabila larutan stok tidak segera digunakan, dapat disimpan dalam kulkas 4 derajat Celcius dengan dibungkus aluminium foil. Keempat, penandaan botol. Jumlah botol yang digunakan sebanyak 5 botol. 4 botol untuk perlakuan dan 1 botol untuk kontrol. Tempelkan label stiker pada bagian tutup dan botol. Tandai 1 botol kontrol. Pada tutup dan botolnya dituliskan huruf K. Tandai 4 botol perlakuan dan tutup lainnya dengan angka 1, 2, 3, dan 4 serta tanggal uji. Jika lebih dari 1 konsentrasi, ditulis konsentrasinya juga. Kelima, melapisi botol uji dengan insektisida atau disebut dengan coating. Sediakan 1 mikropipet kontrol untuk menambahkan aseton
dan 1 mikropipet uji untuk menambahkan larutan stok. Teteskan aseton sebanyak 1 ml ke dalam botol kontrol, kemudian ditutup rapat. Putar botol pada bagian dasar, bagian atas, bagian leher botol, dan bagian samping. Lakukan berulang hingga larutan menempel merata pada permukaan botol. Biarkan botol mengering, lalu tutup dengan kain kira-kira selama 1 jam agar terlindung dari cahaya. Pelapisan botol kontrol dan perlakuan dilakukan agak berjauhan agar tidak tertukar dan terkontaminasi. Langkah berikutnya, teteskan larutan stok insektisida masing-masing 1 ml ke dalam 4 botol perlakuan. Putar botol pada bagian dasar, bagian atas, bagian leher botol, dan bagian samping. Lakukan berulang hingga larutan menempel merata pada permukaan botol. Gulirkan botol hingga terlihat seluruh ruang tidak ada larutan lagi dan botol kering sempurna. Biarkan botol mengering, lalu tutup dengan kain kira-kira selama 1 jam
agar terlindung dari cahaya. Penyimpanan botol pasca coating. Jika belum akan digunakan, botol disimpan pada tempat yang gelap dengan posisi tutup botol dibuka. Jika akan dikirim, botol harus ditutup dengan tutupnya. Botol yang sudah dilapisi insektisida tidak boleh digunakan lebih dari 5 hari. Botol yang sudah dilapisi insektisida maksimal digunakan sebanyak 5 kali pengujian. Keenam, prosedur pengujian. Siapkan nyamuk masing-masing 10-25 ekor nyamuk ke dalam 5 paper cup. Nyamuk yang akan diuji menggunakan nyamuk betina spesies tertentu. Bisa menggunakan nyamuk generasi F0 atau F1 atau F2. Atau jika tidak memungkinkan, dapat menggunakan hasil penangkapan nyamuk dewasa seperti pada nyamuk Anopheles. Nyamuk betina yang akan diuji berumur 3-5 hari dengan kondisi sudah diberi larutan gula 10%. Botol diberi kain kasa dan karet, kemudian ditutup dengan kapas untuk memudahkan memasukkan nyamuk dan nyamuk tidak mudah lepas dari botol. Masukkan 10-25 ekor nyamuk ke dalam botol kontrol dengan menggunakan aspirator. Dengan aspirator yang berbeda, masukkan 10-25 ekor nyamuk ke dalam botol perlakuan. Awal masuknya nyamuk ke dalam botol dihitung sebagai menit ke-0. Jika ditemukan nyamuk mati pada menit ke-0, dicatat dalam formulir. Catat jumlah nyamuk yang mati setiap 15 menit sampai 2 jam. Kriteria nyamuk mati yaitu tidak dapat berdiri, tidak bergerak ketika botol diputar. Apabila kematian nyamuk pada botol kontrol lebih dari 10% dalam waktu 2 jam, maka uji harus diulang. Apabila kematian nyamuk dalam botol kontrol antara 3-10%, maka dihitung dengan menggunakan rumus Upward. Rumus koreksi kematian. Persen kematian nyamuk pada botol perlakuan dikurangi persen kematian nyamuk pada botol kontrol dibagi 100% dikurangi persen kematian nyamuk pada botol kontrol kali 100.
Interpretasi data. Jumlah nyamuk mati yang dihitung untuk interpretasi data adalah nyamuk yang mati pada waktu diagnostik. Kematian nyamuk lebih dari atau sama dengan 98% dikategorikan rentan atau susceptible. Artinya, nyamuk masih rentan terhadap insektisida tersebut dan insektisida masih bisa digunakan untuk pengendalian vektor pada spesies tersebut. Kematian nyamuk 80 sampai kurang dari 98% dikategorikan terduga resisten. Kematian nyamuk kurang dari 80% dikategorikan resisten. Jika terjadi terduga resisten dan resisten, maka dilanjutkan pengujian dengan dosis 5 kali. Apabila hasil pengujian kematian nyamuk di bawah 98%, maka intensitas resistensinya sedang. Pada kondisi ini perlu dilakukan rotasi berdasarkan golongan insektisida.